Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sergio Ramos resmi menjadi milik PSG. Ex-kapten Real Madrid Sergio Ramos akhirnya resmi bergabung dengan raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain. PSG mengumumkan bergabungnya Ramos pada hari Kamis. Sebelumnya pengumuman ini memang sudah ditunggu-tunggu. Sebab sebelumnya muncul kabar bahwa Ramos memang cenderung pilih PSG ketimbang klub lain yang mengejarnya, di antaranya Bayern Munchen dan Manchester City. Ramos juga dikabarkan sudah menjalani tes medis. Tes itu dihelat pada hari Rabu. PSG mengumumkan peresmian Ramos di situs resminya. Mereka mengumumkan bahwa Ramos dikontrak 2 tahun. Ini sesuai dengan bocoran yang juga sudah muncul sebelumnya. Melipirnya Ramos dari Madrid ke PSG ini membuat klub Paris Saint-Germain itu makin kuat dan mengerikan. Sebab mereka sebelumnya sudah memiliki banyak pemain top. Mereka juga sebelumnya sudah mendapatkan beberapa pemain top di bursa transfer musim panas 2021 ini. Di sektor kiper, mereka mencomot Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Lalu ada Georginio Wijnaldum yang direkrut usai cabut dari Liverpool. Kemudian yang terbaru sebelum Ramos, PSG mendatangkan Achraf Hakimi dari Inter Milan. Percaya tahayul, Sergio Ramos senang dapat nomor punggung keramat di PSG. Bek veteran Sergio Ramos akhirnya resmi memperkuat Paris Saint-Germain. Pemain berusia 35 tahun itu dikontrak tim berjuluk Les Parisiens itu selama 2 tahun hingga tahun 2023. Seperti dilansir Marca, Ramos bakal mengenakan nomor punggung 4 di PSG. Nomor ini terbilang keramat bagi mantan pemain Real Madrid itu, karena sudah melekat cukup lama bersamanya. Saya sangat menghargai nomor 4 karena saya percaya tahayul. Saya sudah memakai nomor 4 sepanjang karir saya dan itu memberi saya keberuntungan dan banyak kemenangan. Sekarang nomor 4 adalah bagian dari diri saya sebagai pribadi dan profesional, kata Ramos. Seperti diketahui, Ramos dikontrak PSG selama 2 musim hingga tahun 2023 mendatang. Proses negosiasi yang sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir telah mencapai kata sepakat. Ramos kemudian terbang ke Paris, Prancis pada hari Rabu. Bek berusia 35 tahun itu mendarat di Bandara Le Bourget sebelum melanjutkan perjalanan ke American Hospital untuk tes kesehatan. Selanjutnya, Ramos diboyong ke markas PSG untuk menandatangani perjanjian kontrak. Sosok ini bisa menjadi kunci keberhasilan Real Madrid merekrut Kylian Mbappe. Ada satu sosok yang bisa membantu Real Madrid merekrut Kylian Mbappe dari PSG. Dia adalah Luis Campos yang dulu pernah menjadi pembantu bakat dan analisis taktik Madrid di masa kepelatihan Jose Mourinho. Campos merupakan seorang pelatih yang telah berkarir sejak tahun 1992 lalu. Prestasi terbaiknya adalah menghentikan rekor 27 laga tak terkalahkan Jose Mourinho saat menunggangi Porto dulu. Mourinho menyadari kemampuannya dan mengajaknya ikut ke Real Madrid di tahun 2012. Ia hanya bertahan selama semusim, sebelum kemudian pindah ke AS Monaco dengan jabatan yang lebih tinggi direktur sepak bola. Profesi tersebut kemudian dijalaninya di Lille pada tahun 2017, sampai memutuskan mundur pada tahun 2020 lalu. Belakangan, nama Campos cukup sering dikaitkan dengan Real Madrid walaupun belum diketahui fungsinya sebagai apa. Jika memang benar-benar menginginkan Mbappe, maka Real Madrid seharusnya memberi pekerjaan kepada Campos secepatnya. Sebab pria asal Portugal itu bisa menjadi kunci kesuksesan Real Madrid untuk merekrut sang bintang. Ketika berbincang kepada El Equipe, Campos mengatakan kalau memang dirinya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Mbappe. Jalinan hubungan itu didapat ketika masih bekerja sebagai direktur sepak bola di AS Monaco dulu. Benar bahwa saya mengenal keluarganya dengan baik sejak Kylian masih berusia 14 tahun. Kami punya hubungan pertemanan yang sangat baik, ucap Campos. Selain Real Madrid, Campos juga cukup sering dirumorkan akan menggantikan Leonardo sebagai direktur olahraga PSG. Namun pria berusia 56 tahun tersebut dengan cepat menyangkal rumor itu. Kenapa? Apakah Leonardo akan pergi? Saya mungkin kuat dalam negosiasi, tapi saya bukan pembohong. Saya menjamin bahwa saya belum berbicara dengan siapapun di PSG. Saya memiliki jasa konsultan di Monaco. Untuk sekarang saya fokus pada itu, tidak ada yang lain. Namun saya mendengarkan semua orang, saya 100% tersedia, pungkasnya. PSG sendiri dikabarkan ingin menggunakan trik yang serupa dengan Real Madrid, yakni merekrut Campos agar Mbappe mau memperbarui kontraknya di Paris Saint-Germain yang berlaku hingga tahun 2022.
Eden Hazard, pemain dengan cedera termahal di 5 liga top Eropa. Sampai sekarang, Eden Hazard belum juga mampu menebus setiap uang yang dikeluarkan Real Madrid untuknya dengan performa gemilang. Aksinya selalu tertahan oleh cedera yang kerap menimpanya. Hazard resmi pindah ke Real Madrid setelah dibajak dari Chelsea dengan harga fantastis, yakni sebesar 100 juta euro belum termasuk bonus di tahun 2019 lalu. Semuanya yakin kalau Real Madrid telah melakukan pembelian terbaik. Keyakinan itu muncul setelah melihat performa Hazard yang konsisten selama 7 musim memperkuat Chelsea. Pemain berkebangsaan Belgia itu bahkan mampu menghasilkan 110 gol dari 352 penampilan di semua kompetisi. Beberapa waktu setelah bergabung, tepatnya pada musim 2019-2020 bergulir, Eden Hazard mengalami cedera. Dari sinilah mimpi buruk buat Real Madrid maupun Hazard sendiri dimulai. Hazard hampir tak pernah mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi dengan gaya bermain Real Madrid, sebab pria berumur 30 tahun itu kerap bolak-balik ke ruang perawatan lantaran mengalami cedera. Menurut catatan Transfer Market, Hazard mengalami cedera sebanyak 12 kali sejak bergabung dengan Los Blancos. Total selama 370 hari dia jalani di ruang perawatan. Dan karena itu Hazard harus melewatkan 59 pertandingan. Torehan golnya semakin memperburuk keadaan. Hazard cuma bisa mencetak 1 gol pada musim perdananya, 4 lainnya dibukukan pada tahun berikutnya. Kelima gol tersebut dibuat dalam 43 penampilannya bersama Los Blancos. Hasil studi yang dilakukan Bettington Sport semakin melengkapi torehan buruk Hazard selama di Real Madrid. Bettington Sport menghitung jumlah kerugian yang dialami klub karena punya pemain rentan cedera seperti Hazard. Studi dilakukan dengan mengambil rentang waktu antara bulan April 2020 hingga Maret 2021. Diketahui bahwa Los Blancos adalah klub yang paling dirugikan dari cedera, di mana mereka menghabiskan uang sebesar 46 juta euro untuk pemain cedera. Hazard pun berada di posisi teratas dalam daftar pemain dengan cedera termahal. Ia tercatat mengalami cedera selama 252 hari musim lalu, dengan bayaran sebesar 475.000 pounds per pekan, membuat Real Madrid merugi hingga 17 juta euro. Peringkat kedua dihuni oleh pemain Barcelona Philippe Coutinho, yang cedera selama 233 hari dan membuat klub merugi hampir 16 juta euro. Disusul Neymar 95 hari 11 juta euro, dan Paul Pogba 230 hari 9 juta euro. Resmi, Nacho Fernandes perpanjang kontrak di Real Madrid. Real Madrid bisa sedikit bernapas lega di bursa transfer musim panas ini, karena Nacho Fernandes memutuskan untuk menambah masa baktinya di Bernabeu. Seperti yang sudah diketahui, Madrid tengah menghadapi ancaman eksodus di bek tengah. Ini dimulai dengan kepergian Sergio Ramos dari Bernabeu di musim panas ini. Belakangan, nama Rafael Varane dan Nacho Fernandes dilaporkan berpotensi menyusul, karena kontrak kedua bek itu akan habis di musim panas tahun 2022. Namun Real Madrid bisa sedikit bernapas lega, karena Nacho memutuskan bertahan di Madrid lebih lama. Kepastian Nacho memperpanjang kontraknya di Real Madrid diumumkan di laman resmi El Real beberapa waktu yang lalu. Mereka mengonfirmasi bahwa Samek masih berkomitmen untuk melanjutkan karirnya lebih lama di Real Madrid. Menurut pernyataan resmi Madrid, Nacho hanya mendapatkan kontrak berdurasi pendek. Samek diberi kontrak berdurasi 2 tahun. Jadi ia akan membela El Real hingga tahun 2023. Di keterangan resmi itu tidak disebutkan bahwa Nacho memiliki opsi perpanjangan kontrak otomatis dalam kontraknya. Musim lalu Nacho tampil sebanyak 33 kali bersama Real Madrid. Ia berhasil mengemas 1 gol dan 1 assist bagi Los Blancos.